A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفتيح محمد الفتيح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق على هذه صراطك المستقيم هذه صراط المستقيم وعلى آله حق ومقداره العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adalah subah pertama Maulana Syekh Nazim ke Serau setelah kembali dari Syria dan Lebanon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madad ya sultanul awliya, madad ya sultanul awliya, madad ya sahibus zaman, ya sultanana madad. Kita berada pada bulan suci. Ini adalah bulan tersuci sepanjang tahun. Jadi subah ini diceritakan ketika bulan Ramadan ceritanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Rabbi, lakal hamdu wa syukur." Ya Tuhan, segala puji dan syukur bahwa Engkau memperkenankan kami meraih bulan suci ini kembali. Alhamdulillah kita telah mencapai bulan Ramadan kemarin. Alhamdulillah. Begitu banyak orang bersama kita tahun ini, tetapi tahun ini tidak lagi. Begitu banyak orang bersama kita tahun lalu, tetapi tahun ini tidak lagi. Mereka telah diambil darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai' yarju ila aslihi. Segala sesuatu akan kembali kepada asalnya. Segala sesuatu harus kembali. Ini adalah hikmah yang tidak dapat diubah dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan bahwa segala sesuatu yang berada di bumi adalah bumi. Kulli syai' ala turabun. Inilah dunia. Inilah dunia. Kalian melihat dan menyaksikan banyak hal di dalamnya. Tumbuhan, hewan, peradaban manusia, dan kalian mengatakan ini pohon, itu binatang, itu manusia, dan sebagainya. Bagaimana kalian katakan segala sesuatu di atas planet ini dari apapun asalnya akan menjadi seperti sebelumnya, seperti asalnya. Tak ada sesuatu di bumi ini. Dan Sang Khalik, Dia mengatur dunia ini di antara begitu banyak ratusan, ribuan, jutaan, dan miliaran bintang dan galaksi. Dia memilih planet ini untuk menjadi kampung halaman kita. Dia mempersiapkannya dan kemudian mendaratkan Sayyidina Adam alaihissalam di atasnya. Karena beliau ditunjuk dan diberi kehormatan oleh Tuhan langit untuk menjadi khalifah di bumi, menjadi wakil Tuhan kita. Oleh sebab itu, dia menyiapkan tanah ini dan akhirnya mengirim khalifahnya, ya Sayyidina Adam alaihissalam. Diciptakan di surga dan beliau dulu tinggal di sana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada para malaikatnya, "Aku akan menciptakan suatu makhluk baru yang akan menjadi wakilku." Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu, para malaikat berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau menciptakan seorang wakil, suatu makhluk baru yang akan melakukan banyak hal di atas bumi yang membuatmu tidak bahagia dengan perbuatannya?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku mengetahui apa yang kalian ketahui dan aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kalian mengetahui bahwa makhluk baru ini akan menjadi penyebab berbagai masalah, saling bertengkar, membunuh dan merusak serta melakukan hal-hal yang tidak disukai. Tetapi aku lebih tahu tentang mereka daripada kalian, karena aku adalah ala ya'lamu man khalaq, zat yang
Maha mengetahui apa yang Dia cipta. Akulah Sang Pencipta, jaga adabmu. Aku tahu apa yang baru kuciptakan. Kalian tahu mengenai hal ini, tetapi aku tahu hal-hal yang lain. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dan mereka ada di sana, di surga, sementara bumi ada di sini. Sayyidina Adam alaihissalam ditunjuk untuk menjadi khalifah di bumi. Khalifatullah, wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merencanakan segala asbab yang akan terjadi, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merencanakan segala asbab yang akan terjadi, maka terjadilah jalan atau wasilah untuk datang ke bumi, untuk mendarat di sana. Demikianlah maka terjadilah banyak hal yang akhirnya Adam alaihissalam dan Hawa radhiyallahu mendarat di bumi. Mereka datang untuk menjadi raja di muka bumi, untuk berbuat segala sesuatu bagi kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bertindak di muka bumi sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah misi kalian. Setiap orang diberi kehormatan bahwa mereka harus melakukan segala sesuatu atas nama Tuhan mereka, Allah Azza wa Jalla. Apa yang kalian pikirkan? Umat manusia di mana mereka sekarang? Umat manusia tahu misi mereka? Tidak. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang membicarakan hal ini. Tidak ada yang berkata, misi kami adalah untuk bertindak sebagai wakil Sang Pencipta. Tuhan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana para pejabat pemerintah, di mana para pemimpin kita, universitas-universitas kita, guru-guru kita, sekolah-sekolah, di mana mereka, apa yang mereka ajarkan. Inilah yang seharusnya diajarkan pertama kali kepada yang anak-anak kita, yaitu untuk apa mereka diciptakan dan oleh siapa. Apakah mereka mengajarkan hal ini? Tidak. Saya berada di New York kira-kira 10 tahun yang lalu, dan mereka membawa saya ke markas PBB. Tampak sebuah simbol di sana, sebuah pistol mungkin lebih besar dari saya, dan sebuah sapu tangan diikatkan pada pistol itu. Itu berarti mereka mencoba menghentikan pistol tersebut. Diikat sehingga tidak ada perang lagi di muka bumi ini. Wahai orang-orang mabuk, jika telah tertulis pada mereka bahwa mereka akan saling berperang, dapatkah kalian menghentikannya? Saya masuk, melihat sekeliling dan melakukan sholat zuhur. Tetapi beberapa saudara kita, termasuk Raja Asman pada seru-seru, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahinya juga, amin. Amin. Sekelompok yang datang belakangan, mereka bertanya kepada saya, apakah mereka boleh sholat di tempat itu? Saya katakan, oke, ya, kalian boleh melakukannya. Ada masalah? Tempat bebas, silahkan sholat. Mereka lalu memulainya. Tiba-tiba datang seseorang seperti seekor beruang kutub utara. Dia berlari dan berteriak, kalian tidak boleh sholat di sini karena dari pintu masuk, karena dari pintu masuk ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah masuk ke sini. Lalu datang lagi 5 atau 7 beruang seperti orang pertama, lari dan berkata, kalian tidak boleh sholat di sini. Tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini. Kalian pikir apakah mereka berbuat sesuatu demi kebaikan umat manusia? Tidak pernah. Selalu untuk kebaikan setan. Mungkin ada 200 atau lebih wakil pemerintah di sana. Bangsa-bangsa datang, termasuk negara-negara Muslim kita yang lalai. Mereka juga datang dan hadir di sana. Saya sangat marah dengan mereka. Mereka datang ke suatu tempat yang menentang Tuhan mereka. Tidak hormat, tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi malah berteriak dan berdebat sehingga tidak ada hasil yang baik. Itulah sarang setan, sarang Diablo, Satanas. Demi Satanas mereka ada di sana. Setelah gerhana selalu terdapat beberapa tamparan atau siap atau slap 2 atau 3 detik, dan 100.000 orang berada di bawah reruntuhan sekarang. Setelah gerhana pasti akan terjadi sesuatu, dan perang juga akan terjadi. Umat manusia tidak akan menjumpai hari-harinya seperti yang telah mereka lalui. Kini bagikan dedaunan yang menguning dan berguguran. Mereka akan jatuh satu persatu. Mereka tidak mengajarkan tidak ada Tuhan, Masya Allah.
tidak ada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan mereka apakah Dia sang pencipta, Tuhan atau bukan. Misi kita adalah bertindak sebagai wakil Tuhan di atas planet ini. Lain tidak. Adakah di antara uskup, rabi, orang-orang Hindu atau Buddha yang mengatakan hal ini? Siapa yang merasa keberatan dengan apa yang saya katakan? Misi dari umat manusia di bumi adalah untuk bertindak sebagai wakil Tuhan, atau dunia ini akan dihancurkan dari timur hingga barat, dari utara hingga selatan. Selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau hanyalah seorang pemberi peringatan atau mudzakir. Engkau harus mengingatkan hamba-hambaku di bumi karena mereka lupa. Ingatkan mereka. Hanya inilah yang saya katakan. Ingatkan setiap orang tentang apa yang menjadi misi mereka. Itu juga merupakan misi saya. Saya termasuk dalam misi tersebut. Bulan ini adalah bulan yang suci, dan misi kalian ini adalah untuk menjaga perintah khusus, yaitu bahwa bulan suci ini dikhususkan oleh puasa dan sholat. Ini terjadi di bulan Ramadan. Kami meminta dan mengatakan pada kalian agar mematuhi perintah Tuhan dan berpuasa. Patuhi perintah Tuhan dan bersujudlah. Jagalah posisi kalian agar tetap berada di hadrat ilahi. Jangan sampai terlempar keluar. Wahai manusia, datanglah pada kenyataan dan terimalah. Kalian harus dapat menerima kenyataan. Manusia lari dari kenyataan karena mereka mabuk. Tinggalkan itu, datanglah dan terimalah kebenaran. Apakah kebenaran itu? Kebenaran hanya ada bersama orang-orang yang jujur yang kalian temukan. Kalian tidak dapat meminta perhiasan dari sebuah warung. Tidak, warung tidak pernah menjual perhiasan. Kalian hanya dapat meminta tomat, kentang, dan kul. Kebenaran itu adalah hal yang paling berharga di muka bumi. Apakah kalian bisa memperolehnya dari sebuah warung? Tidak. Kebenaran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir penutup para nabi. Kehormatan bagi seluruh makhluk. Sayyidina Muhammad SAW, beliau telah dikaruniai seluruh perbendaharaan bumi dan langit. Beliau memilikinya, dan berikutnya adalah orang-orang yang menjadi jejaknya. Hanya merekalah orang-orang yang benar. Suatu saat putra Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya, Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu berada dalam perjalanan ke Hijaz, Mekah Al-Mukarramah, dengan sebuah karavan. Mereka berjalan dan sampai di suatu tempat. Di tempat itu unta-untanya pergi mengikuti kemauannya sendiri. Ada semacam penglihatan dan Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu, putra Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjalan seperti ini dan seperti itu, dan kemudian terus melanjutkan perjalanannya. Orang-orang di karavan bertanya kepadanya, "Wahai Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mengapa engkau mengikuti jalan ini dan meninggalkan jalan karavan itu di sini?" Dia berkata, "Aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di jalan ini, dan ketika beliau datang ke sini, beliau berjalan seperti ini, berbelok begini dan membuat jalan seperti ini. Oleh sebab itu, aku ingin mengikuti jejak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam." Dan benar, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan langkahnya, cahaya beliau muncul dan masih ada. Tetapi orang-orang buta, mereka tidak bisa melihat cahaya itu. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu hanya berkata begitu, tetapi beliau melihat di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan jejak kakinya. Di sanalah muncul cahaya. Mereka adalah orang yang benar. Mereka adalah orang-orang yang benar. Jika kalian ingin mendapatkan kebenaran, tanyakan pada orang-orang seperti itu. Kalian tidak akan menemukannya dengan mudah, sebagaimana sulit menemukan rubi, intan, atau mutiara. Orang-orang seperti itu tidak mudah untuk ditemukan. Kalian harus melihat dan berusaha menemukan mereka. Hal ini memang sulit, tetapi siapa meminta, dia akan mendapatkannya. Oleh sebab itu, kebenaran hanya dapat ditemukan melalui orang-orang yang benar. Mintalah dan kalian akan menemukannya. Jika kalian menemukan, kalian telah terselamatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan memberkahi kalian, dan membuat kita dapat menjaga perintah sucinya dan berada pada misi kita yang sebenarnya, meraih kebahagiaan di sini dan di hari kemudian, menjadi orang-orang yang diberkahi demi kemuliaan orang yang paling terhormat, orang yang paling dihormati di hadirat ilahi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.